kesungguhan kami dan legalitas kami untuk berkiprah di Kota Sukabumi untuk menjadi wadah pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang tidak pernah terhenti inovatif di dalam bidangnya. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Kamisa Pace. Sebenarnya Forum Pemuda Pelopor itu adalah ormit ya, organisasi mitra dari Dispora Pak, yang memang dari pusat itu tidak ada forum tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kota. Pemuda Pelopor di Kota Sukabumi itu didirikan sekitar tahun 2006 sudah kita berdiri. Tetapi waktu itu laya mutu walaya ya, hidup tidak mati tidak, karena memang waktu itu belum muncul pemuda-pemuda yang kreatif di Kota Sukabumi itu. Di tahun 2012 ya baru kita menemukan teman-teman sahabat-sahabat yang memang pelopornya tulen, walaupun hanya beberapa orang. Jadi itu di angkatan 2012 pemuda pelopor mulai bangkit di Kota Sukabumi. Ya, langkah-langkah kontribusi nyata bagi kota dari sisi bidang pendidikan, budaya, wirausaha, dan pangan itu mulai ada bermunculan dan dibuktikan berbagai event kepemudaan kita terlibat dan ikut serta. Nah, angkatan 2012 inilah mulai kebangkitan pemuda pelopor di Kota Sukabumi. Dan waktu itu adalah ini Teh Rita Kurniati. Ini penggerak pemuda pelopor di 2012. Nah, mulai saat itu agar kami mempunyai wadah legalitas yang resmi dan formal, maka tahun 2017 kami membuat akte sebagai bukti kesungguhan kami dan legalitas kami untuk berkiprah di Kota Sukabumi untuk menjadi wadah pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang tidak pernah terhenti inovatif di dalam bidangnya. Kalau di Pemuda Pelopor sebetulnya karena kita berawal lahir dari sebuah seleksi setiap tahun, kita selalu ada 4 bidang yang kita bina, dari mulai bidang pendidikan, agama sosial budaya, lalu bidang pangan, dan bidang KTG. Itu sebetulnya Forum Pemuda Pelopor ini adalah wadah untuk teman-teman. Jadi tidak hanya selesai seleksi, akhirnya kita sudah, tapi forum ini adalah wadah kita untuk membina teman-teman setelah seleksi Pemuda Pelopor. Kalau di sini memang terkesannya bidang pendidikan yang ada, tapi sebetulnya di bidang pendidikan ini kita ada bidang KTG, teknologi tepat guna, kebetulan juga ada bidang pangan, ada bidang apa lagi yang setelah budaya pariwisata. Itu sudah ada latihan menari di sini secara gratis gitu. Jadi semua 4 bidang ini kita selalu dibina ya. Tantangannya terbesar adalah menyatukan visi yang sama. Visi yang sama itu adalah tantangan terbesarnya. Karena bagaimanapun pemuda kan selalu banyak ini ya, ide dan sebagainya. Menyamakan visi itu ada hal yang terberat sebetulnya. Dimanapun organisasi itu tantangannya pasti ya, satu misinya itu yang terberat buat saya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah karena kita didirikannya dan dibinanya oleh Pak Usman, jadi kita selalu ada tim kekeluargaan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya walaupun beliau sudah usianya 17 tahun gitu ya, kita selalu diberikan semangat yang luar biasa gitu. Jadi kalau tidak ada beliau yang selalu memberikan support secara spiritual ya kita tidak akan seperti ini gitu. Saya hanya menjalankan estafet kepeloporan dari beliau. Forum Pemuda Pelopor ini sebetulnya untuk bisa bergabung memang terkesannya eksklusif mungkin ya, mungkin teman-teman mungkin di sini juga sebagai apa ya namanya tempat menyampaikan media apa namanya informasi juga terkesannya masuk ke Forum Pemuda Pelopor eksklusif banget gitu, harus orang-orang
karena memang kita terbentuk dari teman-teman yang dari seleksi pemuda pelopor yang diadakan oleh Dinas Pemuda. Padahal sebetulnya forum pemuda pelopor itu kita ingin meraih semuanya pemuda yang satu visi dengan kita, yaitu ketika dia ada, dia bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Jadi tidak mesti punten ya berselempang baru bergabung dengan kita, tidak. Tanpa selempang pun kita bisa bergabung membangun kota Sukabumi. Kalau secara personal teman-teman pemuda pelopor itu udah ada yang tingkat mungkin go internasional ya. Multi itu adalah pemuda pelopor sumber daya alam. Bayangkan dari bambu dia menciptakan halang, dia mengekspor sampai ke 7 negara. Iya, seperti Kang Lutfi. Itu pemuda pelopor. Lalu teman-teman yang lainnya ada Mbak Drima. Mbak Drima itu dia mewakili Indonesia mengenalkan budaya Sunda ke Korea. Gitu. Jadi sebetulnya potensi prestasi itu di teman-teman kita luar biasa. Kalau untuk tingkat nasional, teman-teman kemarin mungkin Kang Epul ya, Kang Epul juara harapan di PTG Karena Peduli Sampah. Kalau untuk di PKB Pemuda Pelopor, alhamdulillah tingkat provinsi kita juara 2 pengelola PKB Pemuda Pelopor, pengelola Taman Baca Pemuda Pelopor tingkat 2 tingkat provinsi. Padahal kita bersaing dengan teman-teman yang S2 dan memang usianya di atas kita gitu. Karena mungkin itu tadi kita selalu melakukan dari hati kita itu ya bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi apa ya, resep lah kalau orang Sunda mah. Jadi mungkin itu yang menjadi amunisi kita. Kalau secara seberapa besar pengaruhnya, mungkin dari awal sangat berpengaruh ya. Salah satu contohnya tahun ini kita tidak ada seleksi pemuda pelopor tingkat kota, itu yang sangat luar biasa buat kita. Aduh, ini momen yang sangat istimewa, tapi karena ada kejadian ini, tapi tidak terlaksana. Berawal lagi dari niat kita selalu ingin memberikan manfaat dan ingin selalu memberikan yang terbaik untuk kota Sukabumi, tanpa ada seleksi pemuda pelopor tingkat kota. Tahun ini kita bisa mengirimkan ke tingkat provinsi, walaupun hanya 2 orang. Itu adalah bukti dengan COVID, oke, kita kepeloporan jalan aja. Karena kepeloporan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh dengan adanya pandemi ini tidak. Jadi kita selalu berusaha mengambil celah kepeloporan kita ada di mana. Kita lebih memanfaatkan media IT gitu ya, dengan media IT pembelajaran kita yang namanya program kesetaraan selalu dikesampingkan ya, nggak mau IT gitu. Tapi ketika ada pandemi mau tidak mau kan, akhirnya semuanya gurunya, peserta didiknya mau IT gitu. Jadi akhirnya sekarang udah pakai yang namanya Google Classroom. Jadi subhanallah buat saya itu ini adalah momen yang tepat ketika ingin yang namanya IT itu akan menguasai semuanya. Dulu kan kita buat apa sih? Tapi sekarang memang harus gitu. Jadi ini momen yang tepat buat kita para pemuda memanfaatkan IT yang sudah ada. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena setiap manusia itu punya potensi dan setiap manusia punya peluang untuk maju. Pemuda adalah harapan tentunya. Pemuda hari ini adalah yang menentukan masa depan negara yang akan datang. Jadi terus berkarya, terus semangat untuk maju, dan terus mengelola hidup untuk menjelang masa depan. Kita punya tagline yang sama, belajar tanpa batas, walau dalam keterbatasan. Artinya teman-teman dalam kondisi keterbatasan pandemi ini terus menjadi pelopor dimanapun berada, berikan yang terbaik dan selalu memiliki apapun yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Maka dari situlah teman-teman akan merasa teman-teman ada dan akan survive ketika menghadapi apapun keadaannya. Pemuda Pelopor bangga di Kabisa Fest 2020 Online Series. Pemuda Pelopor, maju, maju, maju.